Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sunnatul isya'i ba'daha wa qablaha. Di sini bab menerangkan kesunahan salat sunnah waktu isya, yaitu setelah salat isya dan sebelumnya salat isya. Fihi, di dalam kesunahan salat sebelum dan sesudah isya, hadisnya Ibnu Umar as-Sabiq yang telah lewat. Shallaitu, aku salat ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini, 2 rakaat ba'dal isya, setelah isya. Wa hadis Abdullah al-Mughaffal, hadisnya Abdullah bin Mughaffal, baina kulli adzanaini, yaitu hadis baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini, di antara setiap 2 adzan, yaitu adzan dan iqamah, salatun, ada salat. Jadi setelah adzan, antara adzan dan iqamah itu ada salat sunnah di situ itu. Muttafaqun alaih, kama sabaka, seperti keterangan yang telah lewat. Bab sunnatil Jumu'ati, di sini bab menerangkan salat sunnah Jumat pada hari Jumat itu, sebelum Jumatan. Fihi, di dalam kesunahan salat sunnah sebelum atau sesudahnya Jumatan. Ini di sini sesudahnya Jumatan. Hadis Ibnu Umar, hadisnya Abdullah bin Umar as-Sabiq yang telah lewat. Sungguhnya Abdullah beliau salat ma'an Nabi beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raka'atain, 2 rakaat ba'dal Jumu'ati, setelah Jumat. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla, bila mana salat ahadukum, salah satu kalian, al-jumu'ata, salat Jumat, fal yusalli ba'daha, maka hendaknya dia salat setelahnya salat Jumat, 4 rakaat. Muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, an-nabiy, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana adalah, la yusalli, beliau tidak salat ba'dal Jumat, setelah Jumat, hatta yang serifa, sehingga beliau meninggalkan tempat. Fa yusalli, maka beliau salat raka'ataini, 2 rakaat, fi baitihi, di dalam rumah beliau. Rawahu Muslim. Jadi salat sunnah ba'da salatul Jumu'ah itu fil bait, ya, bahkan semua salat sunnah itu yang terbaik adalah di rumah, bukan di masjid. Kalau yang di masjid itu salat fardu. Ini ada hadisnya ini. Bab istihbab ja'alin nawafili, di sini bab adalah menerangkan mengenai kesunahan melakukan salat nawafil, salat sunnah fil baiti, di rumah. Sawa'un ar-ratibatu wa ghairuha, sama saja apakah salat sunnah itu salat sunnah ratibah dan yang lainnya ratibah. Wal amru bit tahawwul lin nafilati, dan perintah untuk merubah tempat untuk salat sunnah, min maudhi'il faridati, dari tempatnya salat fardu, awil fasli, atau dengan cara memisah, bainahuma, di antara salat sunnah dan salat fardunya, bi kalamin, dipisah dengan kalam. An Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sallu, salatlah kalian semua, ayuhan nas, wahai para manusia, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas salati, maka sungguhnya seutama-utamanya salat, salatul mar'i, adalah salatnya seseorang, fi baitihi, di rumahnya, illal maktubata, kecuali salat fardu. Muttafaqun alaih. Maka Nabi sendiri itu kalau salat qabliyah ba'diyah itu ya adanya di rumah, baru keluar kemudian salat fardu, datang lagi ke rumah kemudian baru salat sunnah lagi. Qabliyah ba'diyah salatnya di rumah, termasuk salat tahajud pun juga di rumah. Bahkan kadang-kadang salat itu, beliau salat tahajud itu, Sayyidah Aisyah itu malah di depan beliau itu masih tidur. Begitu sudah menjelang subuh itu, maka beliau membangunkan Sayyidah Aisyah, bangun Aisyah, itu sudah waktunya salat witir sana, salat witir. Wa Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ij'alu,
jadikanlah min salatikum dari salat kalian fi buyutikum di rumah-rumah kalian, wala tattakhiduha dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian kuburan, muttafaqun alaih. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan, yaitu maksudnya tempat sepi, nggak ada amalan maksudnya dalam segi itulah. Kan nggak ada orang tuh, nggak ada amalan di tempat sepi, jadi menyeramkan, atau kuburan gelap gulita, diam, tenang sekali di dalam kuburan itu lah, ya. Ini sudah nggak ada amalan kaki kan. Tapi jadikanlah rumahmu itu sebagai tempat yang terang benderang dengan ibadah. Makanya apa yang dibuat di masjid itu buatlah di rumah. Kalau di masjid itu ada sholat, jadikanlah bagian sholat juga di rumah. Kalau di masjid itu ada zikir, buatlah rumah itu untuk zikir. Maka penting membuat musola atau tempat sholat di dalam rumah itu. Kalau di masjid itu juga ada orang baca Al-Quran, jadikanlah juga baca Al-Quran di rumah juga. Makanya kalau kita baca cita-cita para sahabat itu, setiap malam mereka itu membaca Al-Quran di rumah-rumah mereka, sehingga rumah-rumah mereka itu setiap malam gemeremeng kayak suaranya lebah. Rumah-rumah para sahabat dibuat untuk membaca Al-Quran dengan sholat di waktu malam. An Jabirin dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Jabir, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qadat, bila mana telah menyelesaikan ahadukum salah satu kalian salatahu, salatnya fi masjid, di masjidnya, falyas'al, maka supaya dia menjadikan li baitihi, untuk rumah dia, nasiban bagian min salatihi, dari salatnya, maksud salat sunnah. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah ja'ilun akan menjadikan fi baitihi, di dalam rumahnya, di dalam rumah dia, min salatihi, dari salat dia, khairan, kebaikan. Rawahu Muslim. Rumah bagian barokah, maka hendaknya rumah itu dibuat untuk salat. Lagi pula kalau kita membuat amalan di rumah, itu keluarga itu akan tersuasana juga. Kita membuat suasana sholat di rumah, ngaji, wiritan, itu akhirnya semua keluarga, mulai dari anak, istri, semuanya itu terpengaruh dengan wujudnya amalan itu. Di antara orang yang paling nggak ngerti amalan laki-laki itu, kalau laki-laki kan itu keluarga yang di rumah, apakah anak-anak, apakah istri, apakah istri. Maka itu harus diwujudkan, biar tahu, oh ternyata ini suamiku itu sholat. Anaknya juga seperti itu, oh bapakku ini ternyata sholat kalau malam. Itu penting sekali seperti itu. Bukan akhirnya kalau orang rumah itu nggak ngerti apa yang dikerjakan, lama sekali nggak pulang-pulang, alasan ke masjid, malah akhirnya jagongan aja. Ini lagi jagongan sama Gusti Allah, lah nggak boleh ya. Nah, sholat juga nggak boleh, kenapa ke masjid aja nggak pulang-pulang, nggak ngerti pekerjaan orang laki-laki. Kadang-kadang begitu, apalagi anak juga begitu. Anak kalau nggak tahu masjid juga seperti itu, apalagi anak perempuan nggak ngerti apa yang dikerjakan orang tuanya. Begitu kita ini sudah berangkat ke masjid, semua amalan di masjid semuanya, maka anak perempuan nggak ngerti, kemana bapakmu? Nggak tahu, keluar tadi. Lah kemana? Nggak tahu, keluar itu, lama nggak pulang-pulang nanti. Anaknya nggak ngerti apa yang dikerjakan anaknya, bapaknya nggak tahu. Maka kalau dalam rumah itu diwujudkan amalan, maka akhirnya itu ada sholatnya, ada wujud, akhirnya wujud suasana ngaji, wujud suasana sholat, wujud suasana tahajud. Maka Nabi sendiri itu ya tahajudnya di rumah. Muttafaqun alaih. Wa an Jabir, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyas'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ala fi baitihi min salatihi khairan. Wa an Umar ibn Atha anna Nafi' bin Jubair, dan dari Umar ibn Atha sungguhnya Nafi' bin Jubair asalahu, beliau telah mengirim Umar ila Sa'ib bin Ukhti Namirin, kepada As-Sa'ib, anaknya saudara perempuannya Namir
an syai'in dari supaya bertanya an syai'in dari sesuatu. Ra'ahu yang telah melihat as-sa'ib, ra'ahu minhu dari as-sa'ib Muawiyah fi sholati di dalam urusan salat. Ra'ahu yang melihat syai' itu ya. Melihat sesuatu tadi. An syai'in dari sesuatu, ra'ahu yang melihat sesuatu tadi, minhu dari as-sa'ib Muawiyah itu Sayyidina Muawiyah fi sholati di dalam urusan salat. Maksudnya itu siapa itu? Nafi' ibnu Jubair itu memerintahkan Umar ibnu Atha supaya datang kepada Sa'ib ibnu Ukhti Namir supaya bertanya mengenai sesuatu yang dikerjakan oleh As-Sa'ib yang dilihat oleh Sayyidina Muawiyah di dalam urusan sholat dan komentarnya Sayyidina Muawiyah ketika melihat sholatnya As-Sa'ib ibnu Ukhti Namir. Paham maksudnya? Qala maka berkata Sayyidina As-Sa'ib bin Ukhti Namir, "Na'am ya, shallaitu aku telah salat ma'ahu bersama Sayyidina Muawiyah al-Jumu'ah atau salat Jumu'ah fil Maqsurah di dalam Maqsurah." Maqsurah ini adalah satu tempat itu. Kalau di sini enggak ada. Jadi zaman dulu itu Sayyidina Muawiyah membuat Maqsurah, itu tempat sekatan begitu atau satu kamar khusus supaya aman tidak diganggu karena banyak khalifah-khalifah sebelum Sayyidina Muawiyah itu kan mati dibunuh ketika sholat. Sayyidina Umar mati dibunuh sholat, Sayyidina Ali mati dibunuh sholat. Ada pengalaman seperti itu, maka beliau membuat Maqsurah, yaitu sekatan supaya khusus untuk untuk orang yang Sayyidina Muawiyah sendiri dan untuk orang-orang yang dipercaya. Jadi sehingga orang-orang yang tidak dikenal itu tidak mendekati khalifah. Paham maksudnya itu? Itu. Jadi si As-Sa'ib bin Ukhti Namir ini sholat di dalam Maqsurah bersama Sayyidina Muawiyah. Ada beberapa orang yang lain biasanya begitu. Walamma sallama, karena biasanya agak besar juga Maqsurah, bukan kecil banget enggak. Saya pernah melihat Maqsurah itu ada di bekasnya, itu di masjid sana, itu di masjid Jawa Barat sana, pernah itu berkas kerajaan siap mana itu. Masjidnya kayu-kayu masjidnya itu. Oh, di Cirebon. Ada Maqsurah juga di sana. Walamma sallama, ketika salam al-imamu imam. Walamma sallama, ketika sudah salam al-imamu imam, qumtu maka aku langsung berdiri fi maqami tempatku salat Jumat. Fa shallaitu maka aku salat sunnah. Falamma dakhala, ketika sudah falamma dakhala, maka ketika beliau sudah masuk, arsala maka beliau mengirim ilai kepada aku. Maksudnya masuk itu masuk di tempat dia lagi. Falamma dakhala, ketika beliau sudah masuk, arsala maka beliau mengirim ilai kepada aku ke rumah dia, maka mengirim lagi. Itu panggilkan si fulan, itu si As-Sa'ib itu, panggil ke sini. Qala maka beliau berkata, la janganlah kamu mengulang lima kepada perkara fa'ala yang telah kamu buat, yaitu langsung salat sunnah di tempat salat Jumat. Idza shalaita bila mana kamu salat al-Jumu'ah atau salat Jumat. Fala tasilha, maka hendaknya kamu jangan menyambung salat Jumat fi sholatin dengan salat sunnah, dengan salat sunnah sesuatu salat sunnah, hatta tatakallama, sehingga kamu berbicara atau tahruja atau keluar dari tempat di mana kamu salat Jumat di situ. Wa inna Rasulullah, maka sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal telah memerintah kita bidzalika, untuk berbuat seperti itu. Allah nusila, supaya kami tidak menyambung salatan satu salat hatta natakallama, sehingga kami ngomong au nahruja atau keluar. Rawahu Muslim. Ini juga bagian daripada di antara hikmahnya, yaitu supaya orang-orang yang dari jauh itu yang kurang ngerti agama itu tidak memahami bahwa sholat Jumat itu sebetulnya 4 rakaat, 2 rakaat berjamaah, 2 rakaat sendiri ya. Itu kadang orang dari jauh yang mungkin nggak pernah ngaji, oh begitu caranya sholat Jumat itu tirukan kalau ke rumah itu bisa, diantaranya seperti itu hikmahnya. Maka Sayyidina Utsman itu, beliau itu nggak waktu haji ya, itu waktu haji
yang biasanya baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu selalu mengqashar salatnya itu. Maka Sayyidina Utsman tidak mengqashar salatnya itu. Ketika waktu haji di Arafah maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sampai kaget ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok dirubah itu bagaimana? Padahal Sayyidina Utsman itu faham. Jadi telah terjadi orang-orang yang dari kampung jauh-jauh sana itu ketika haji melihat sholat duhur itu jadi tinggal 2 rakaat, ya toh, pulang ke rumah 2 rakaat terus gitu loh. Makanya Sayyidina Utsman akhirnya beliau sholat dengan itmam, langsung sholat 4 rakaat. Tidak sama dengan Sayyidina Umar, tidak sama dengan Abu Bakar. Kenapa? Karena biar tidak salah, orang jauh-jauh ini kan sudah umat Islam sudah banyak pada zaman itu. Yang haji sudah makin banyak dari pelosok-pelosok jauh sana. Maka supaya tahu bahwa sholat duhur itu tetap 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Jadi antara hikmah beliau itu membuat seperti itu. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim. اللهم ارحم مد سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم اصلح مد سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوبهم مد سيدنا محمد، اللهم انصر مد سيدنا محمد، اللهم عاش فيهم سلطانا نصيرا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. Ah